Halo, perkenalkan nama saya Irenia Geglolewatun. Saya mahasiswa Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang semester 3. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang karbohidrat. Yang pertama adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu zat makanan yang mengandung unsur karbon, nitrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan penyediaan energi bahan bakar yang paling utama dan yang menyediakan setengah atau lebih asupan kalori bagi tubuh. Karbohidrat juga merupakan polihidroksi, aldehid atau keton yang menghasilkan suatu senyawa melalui hidrolisis. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, sebagai melindungi fungsi utama protein sehingga protein tidak digunakan sebagai penghasil alergi, sebagai sumber serat pangan, sebagai bahan aktif bagi sistem saraf pusat dan otot, membantu metabolisme lemak dan protein, serta komponen struktural pada dinding tanaman. Yang berikut adalah klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gula. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan golongan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih kecil, sehingga sering juga disebut sebagai gula sederhana. Contoh monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang berikut adalah struktur monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Glukosa berfungsi sebagai pusat dari semua metabolisme karena menjadi bahan bakar utama bagi sel untuk menghasilkan energi. Glukosa biasanya didapat dari buah-buahan, jagung manis, sejumlah akar dan madu. Di dalam tubuh manusia, glukosa secara normal ditemukan di dalam aliran darah karena akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan metabolisme. Fruktosa berfungsi sebagai sumber gula dalam suatu produksi karena sangat manis, sehingga tidak digunakan dalam jumlah banyak, namun aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Fruktosa diperoleh melalui hasil hidrolisis dari gula sukrosa dan akan diubah menjadi glukosa ketika berada di dalam hati agar dapat digunakan sebagai energi melalui proses oksidasi sempurna. Yang berikut adalah galaktosa. Galaktosa berfungsi sebagai sumber karbon untuk mikroba baik di dalam usus karbohidrat, terutama di dalam susu. Galaktosa akan diubah menjadi glukosa untuk digunakan dalam siklus Krebs dalam proses metabolisme. Galaktosa merupakan komponen dari serebrosida, yaitu turunan lemak pada otak dan jaringan saraf. Penggolongan yang kedua adalah disakarida. Oligosakarida yang tersusun atas dua satuan monosakarida dikenal sebagai disakarida atau biosat. Disakarida yang tersusun atas dua satuan monosakarida. Contoh disakarida yang pertama adalah maltosa, merupakan gula produksi yang larut dalam air yang jarang ditemukan secara bebas di alam, melainkan didapatkan secara komersial hasil degradasi dari zat tepung dan selulosa. Yang kedua adalah sukrosa, jenis disakarida yang disusun oleh dua unit monosakarida yang berbeda yaitu glukosa dan fruktosa. Sukrosa tidak memiliki sifat reduksi masing-masing unit monosakarida penyusunnya. Contoh yang ketiga adalah galaktosa, jenis disakarida heterodisakarida yang disusun oleh dua unit monosakarida yang berbeda yaitu galaktosa dan glukosa. Berikut adalah gambar struktur dari disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Penggolongan karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida, merupakan molekul majemuk kompleks yang memiliki berat molekul yang besar dibandingkan dengan monosakarida dan disakarida.
Yang berikut adalah contoh polisakarida. Yang pertama, selulosa, yaitu senyawa organik terbanyak di bumi karena selulosa dapat ditemukan di tumbuhan, tepatnya dinding sel. Yang kedua, glikogen, yaitu kumpulan monomer polisakarida yang terdiri dari glukosa pada hati dan otot skelet yang bentuk ikatannya bercabang. Dan yang ketiga yaitu pati, yaitu kumpulan dari ratusan atau ribuan glukosa yang berikatan membentuk rantai panjang lurus dan juga bercabang. Pati merupakan zat cadangan yang baik karena tidak terlalu larut dalam air.